pembahasan berikutnya, yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume yang mengungkapkan yaitu Gay-Lussac, Joseph Louis Gay-Lussac. Bahwa pada suatu suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bereaksi dengan dan volume yang dan hasil, jadi gas-gas hasil reaksi maupun gas-gas bereaksi, perbandingannya itu sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kata sekali lagi, bilangan bulat dan sederhana tidak mudah kita terjemahkan. Saya menekankan saja begini, bahwa di dalam satu reaksi, perbandingan volume gas itu nanti sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi dalam hal ini Gay-Lussac itu membandingkan volume-volume gas, volume-volume zat yang berwujud gas. Mesti kalau dalam satu reaksi sebetulnya suhu dan tekanannya mesti sama. Dia akan membandingkan bahwa perbandingan atau volume-volume gas ini memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana. Tapi kemudian dikembangkan bahwa bilangan bulat dan sederhana ini, apa yang diungkapkan oleh Gay-Lussac ini, tidak lain adalah sebanding dengan koefisien persamaan reaksi. Jadi ini hanya contoh saja, kalau misalnya ini antara gas oksigen dengan gas hidrogen menghasilkan uap air, kalau ini 1 liter, ini 2 liter, maka ini 2 liter. Nah ini dalam kimia nanti Anda juga harus mulai berpikir agak di luar, jadi behind obok ya. 1 tambah 2 sama dengan 2, 2 tambah 4 sama dengan 4, 3 tambah 6 sama dengan 6. Jadi 1 liter bereaksi dengan 2 liter akan menghasilkan 2 liter. 3 liter bereaksi dengan 6 liter akan menghasilkan 6 liter. Karena ini sesuai dengan perbandingan koefisien. Makanya ini saya kemukakan bahwa berdasarkan data yang ada, misalnya aja, ini antara hidrogen oksigen menghasilkan uap air, perbandingannya 2:1:2. Nitrogen dan hidrogen menghasilkan amonia, ini 1:3:2. 1 tambah 3 sama dengan 2. Ya. Ini 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 2. Ini 1 tambah 3, 2. Kalau yang bawahnya ini hidrogen dan klor, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan kalimat biasa. Yang paling bawah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi saat itu bahwa Gay-Lussac hanya menyebutkan merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Tetapi kemudian dikembangkan bahwa bilangan bulat dan sederhana itu sesuai dengan perbandingan koefisien persamaan reaksi. Jadi kalau misalnya saya memiliki suatu reaksi A plus B menjadi C plus D, tapi ingat yang dapat, salah. Ini saya koreksi lagi nanti. Jadi ini mestinya gas ini. Ini mungkin saya salah menulisnya ya. Ini berupa gas. Jadi di dalam satu reaksi kita boleh membandingkan zat-zat yang berwujud gas. Jadi sekali lagi ini bukan AQ tapi gas ya. A gas plus B gas menghasilkan C. Gas plus D L. Kita boleh membandingkan volume gas A dibanding volume gas B sama dengan koefisien gas A per koefisien gas B. Demikian juga gas C ini juga boleh diperbandingkan. Tetapi D tidak boleh. Karena di sini wujudnya bukan gas. Yang boleh diperbandingkan hanya zat-zat yang berwujud gas. Jadi nanti secara umum bahwa volume gas ini sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga kalau akan mencari volume gas volume dari salah satu gas, maka cukup kita perbandingan koefisien yang ada dikalikan dengan koefisien yang diketahui. Jadi contoh soal begini. Perhatikan contoh soal ini. C4H8 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Sudah setara belum? Jadi ini harus disetarakan dulu. Jadi ini bisa apabila setara. Jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4, jadi ini 2,4, maka kita diminta menentukan berapa gas C4H8, gas O2, dan gas H2O. Penyelesaiannya yang pertama menyetarakan. Jadi ini saya anggap bisa ya, koefisiennya 1, 6, 4, 4. Kalau ini 2,4, maka berapa gas-gas atau volume gas-gas yang lain?
Jadi ingat bahwa volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikalikan volume yang diketahui. Sehingga kalau kita ingin menghitung volume dari C48 berarti kan 1 dibanding 4 dikalikan 2,4 karena yang diketahui di sini kan CO2. Ini CO2, ini miliknya CO2, jadi angka 4 di bawah ini miliknya CO2. Angka 1 ini koefisiennya dari C48, 1/4 kali 2,4, 0,6. Demikian juga cara mencari gas O2-nya berarti 6/4 sama dengan 3,6, kemudian gas H2O kebetulan koefisiennya sama berarti juga